Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil analisis kami, yaitu strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang. Oke, di sini sebelumnya izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Madania Isla Latifah, dan juga teman-teman saya yaitu ada Nikita Afifah, Embun Martawati, Adelia Amarilis, dan Makfira Nur Reviana. Oke, di sini sebelumnya ada daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir ada penutup. Mungkin bisa langsung ke pendahuluan yang akan dibacakan oleh Adel. Baik, terima kasih untuk Madania. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan atau latar belakang dari penelitian yang kami teliti, di mana Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan juga keuangan. Nah, sistem ini itu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa setiap daerah itu memiliki kewenangan luas dalam menyusun perencanaan dan juga penganggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, peraturan dan juga peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menegaskan bahwa penganggaran harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan juga akuntabel. Nah, selain itu, peraturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD di seluruh daerah. Nah, regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran itu berjalan sesuai dengan siklus, data yang digunakan menggunakan data valid, dan juga alokasi belanja tepat sasaran. Nah, pemerintah juga menegaskan bahwa belanja daerah harus mampu mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan juga daya beli. Nah, di sini ada gambar di mana pada gambar di samping gambar di samping terlihat bahwa pertumbuhan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten menempati urutan ke-7 di antara provinsi berperingkat 10 besar, di mana IPM Banten ini pada tahun 2024 ini mencapai 76,35 atau meningkat sebesar 0,77% dibandingkan tahun 2023. Nah, pola relasi ini tuh pola realisasi anggaran itu atau IPM ini membantu menjelaskan bahwa sejauh mana sih kebijakan keuangan daerah ini mendukung peningkatan pembangunan manusia di Banten, di Provinsi Banten. Selanjutnya pada tabel di bawah ini, pada gambar di bawah ini, mohon maaf, gambar di samping ini juga terlihat bahwa APBD Banten atau Provinsi Banten ini pada belanja pegawai ini meningkat stabil dengan pertumbuhan triwulan sebesar 19,3% dan juga pertumbuhan tahunan sebesar 7,5%. Di mana belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan cukup besar secara triwulan yaitu 65,5%. Meskipun pertumbuhan tahunannya itu tampak mulai melambat. Sementara itu, belanja modal ini menjadi komponen dengan lonjakan tertinggi mencapai 125,7% yang mengidentifikasikan percepatan pembangunan fisik meskipun pertumbuhan tahunannya sedikit menurun. Selanjutnya, ada pada gambar di samping juga menunjukkan IPM seprovinsi Banten, yaitu ada 4 kabupaten dan juga 4 kota. Di mana pada gambar di samping terlihat bahwa IPM kabupaten kota di Provinsi Banten ini menunjukkan variasi yang cukup jelas ya, seperti kota-kota besar seperti Tangerang Selatan, kota Tangerang dan juga kota Serang itu memiliki IPM tertinggi dan menjadi kontributor utama bagi peningkatan IPM provinsi. Nah, beberapa kabupaten seperti Lebak dan juga Pandeglang itu memiliki IPM lebih rendah dan pertumbuhan yang relatif lambat. Sementara itu, Kabupaten Serang ini berada pada posisi di tengah-tengah atau menengah dengan tren peningkatan yang stabil, di mana menunjukkan perbaikan di aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup meskipun peningkatannya belum secepat wilayah perkotaan. Nah, Kabupaten Serang sendiri merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Banten, mencapai 1.756,815 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Di mana jumlah penduduk ini yang besar ini harus menuntut penyediaan layanan publik yang memadai baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun layanan administrasi pemerintahan. Nah, gambar di samping dapat dilihat bahwa salah satu instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Banten yaitu BPKAD atau Badan Keuangan dan Aset Daerah yang membahas atau yang berperan dalam mengatur kualitas belanja daerah. Nah, gambar di samping ini terlihat bahwa nilai IKM atau indeks kepuasan masyarakat di BPKD Kabupaten Serang ini sebesar 87,75 di mana hal ini menunjukkan mutu pelayanan juga kinerja pelayanan berada dalam kisaran huruf mutu B atau kisaran dengan baik, dan terjadinya peningkatan dibanding pada tahun 2024 di kisaran 87,25. Nah, peran BPKD ini juga sangat strategis ya dalam upaya meningkatkan kualitas belanja daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan anggaran, pengelolaan kas, penatausahaan aset hingga pelaporan keuangan. Nah, pada gambar di bawah yang paling bawah yaitu ada realisasi belanja daerah Kabupaten Serang. Nah, pada gambar di samping ini terlihat menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Serang itu masih didominasi oleh belanja operasional dengan realisasi sebesar 200,56 triliun yang menunjukkan bahwa sebagian besar APBD masih diserap pada kebutuhan rutin pemerintahan termasuk pada belanja pegawai, barang, dan jasa. Nah, padahal pemerintah pusat itu menekankan pentingnya pengendalian belanja pegawai hingga maksimal 30% APBD. Nah, dominasi belanja operasional ini tersebut mengidentifikasikan bahwa Kabupaten Serang ini perlu memperkuat disiplin fiskal dan juga melakukan penyusutan agar porsi belanja pegawainya tidak menghambat peningkatan belanja pembangunan. Nah, sementara itu pada belanja modal dapat dilihat di mana untuk memperkuat pembangunan infrastruktur ini yang hanya terrealisasikan sebesar 425 miliar, di mana jumlah ini tuh masih jauh dari standar nasional yang mendorong alokasi minimal 40% dari APBD untuk infrastruktur pelayanan publik. Nah, rendahnya belanja modal ini itu tersebut menunjukkan bahwa ruang investasi pemerintah itu daerah terdapat infrastruktur yang masih terbatas, sehingga Kabupaten Serang ini perlu mengoptimalkan alokasi belanja modal agar selaras dengan kebijakan penguatan belanja infrastruktur sebagaimana yang tertera pada gambar. Nah,
Selain itu, belanja transfer juga tercatat sebesar 595 miliar dan juga belanja tidak terduga yaitu 397 juta yang mencerminkan sifatnya digunakan untuk kebutuhan mendesak saja. Nah, sehingga hmm, maka dalam penelitian ini, dalam hasil yang sudah kami lakukan, peningkatan kualitas belanja daerah Kabupaten Serang ini menjadi fokus kajian kami karena mengingat perannya itu yang strategis dalam mendorong efektivitas pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, kualitas belanja yang baik ini harus mampu menjadi dasar evaluasi untuk memastikan bahwa anggaran daerah itu benar-benar menghasilkan dampak nyata sehingga strategi BPKD ini dalam memperkuat perencanaan, pengelolaan, serta monitoring anggaran dapat dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimana strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sedangkan tujuan penelitian kita yaitu untuk mengetahui strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan manfaat penelitiannya yaitu ada dua, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri yaitu diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas belanja pemerintah. Nah, secara teoritis ini penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas penganggaran, akuntabilitas fiskal, serta peran kelembagaan seperti BPKD dalam mengoptimalkan belanja daerah. Sedangkan dalam manfaat praktis yaitu yang pertama bagi BPKD Kabupaten Serang, yaitu penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi BPKD Kabupaten Serang dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas belanja daerah yang lebih efektif, transparan, juga akuntabel. Yang kedua itu bagi pemerintahan Kabupaten Serang, di mana penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan strategis terkait perbaikan tata kelola keuangan daerah. Yang ketiga ada bagi masyarakat Kabupaten Serang, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Dan yang terakhir yang keempat itu bagi penelitian selanjutnya, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengembangkan model evaluasi atau indikator baru yang lebih komprehensif terkait kualitas belanja daerah. Oke, selanjutnya itu ada tinjauan pustaka yang akan dibaca oleh Embun Matawati. Kepada Embun Matawati dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada strategi, di mana strategi sendiri adalah rencana jangka panjang yang terintegrasi dan terarah untuk mengkoordinasikan sumber daya serta tindakan organisasi guna mencapai tujuan dan keunggulan yang diharapkan. Yang kedua itu ada keuangan publik, di mana keuangan publik itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk membiayai aktivitas pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan adalah proses mengatur, menggunakan, dan mengendalikan dana secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau individu melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan evaluasi keuangan yang dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Kemudian yang keempat ada aset daerah. Aset daerah adalah seluruh kekayaan milik atau yang dikuasai pemerintah daerah berupa aset keuangan maupun non-keuangan, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi dan dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik. Kemudian ada yang kelima itu ada belanja daerah, di mana belanja daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam satu anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, yang secara akuntasinya mengurangi kekayaan bersih daerah dan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian kami juga menggunakan analisis SWOT, di mana analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi baik itu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman sebagai dasar penyusun strategis yang tepat bagi organisasi. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu, di mana berdasarkan Publis oleh Paris menghasilkan 97 karya dari 1000 karya yang divisualisasikan pada gambar Foss Figures di atas, di mana menunjukkan bahwa topik strategis BPKAD dalam meningkatkan kualitas belanja daerah itu masih sangat minim dibahasnya. Kekosongan ini menjadikan adanya gap riset dan novelty bagi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Serang. Kemudian ada kerangka berpikir, di mana inputnya itu ada judul kami, yaitu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang. Kemudian ada proses, ada teori SWOT oleh Ramkuti dalam Kusni Asih et al. 2021, yaitu ada tahap analisis menggunakan IPAS-EPAS, kemudian ada tahap analisis menggunakan matris SWOT. Kemudian outputnya itu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang dapat dilaksanakan secara baik. Kemudian outcome-nya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD di Kabupaten Serang dapat menemukan strategis yang tepat dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Kemudian asumsi dasar pada penelitian ini, di mana BPKAD Kabupaten Serang itu belum menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang optimal, terlihat dari penyerapan anggaran yang kurang tepat, komposisi belanja yang belum seimbang, serta lemahnya penempatan prioritas belanja. Baik, selanjutnya hasil pembahasan yang akan dibacakan oleh Nikita, Vira, dan Mada. Pada teman-teman dipersilakan.
Di sini ada deskripsi objek penelitian, di mana Kabupaten Serang adalah salah satu daerah strategis di Provinsi Banten yang mengelilingi kota Serang luas sekitar 1.467 km dengan 29 kecamatan dan lebih dari 300 desa. Wilayahnya pun punya karakter yang beragam. Bagian utara adalah pesisir Laut Jawa dengan potensi perikanan, sedangkan bagian tengah dan selatan didominasi lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Penduduk Kabupaten Serang terus bertambah, terutama di kawasan yang dekat industri seperti Ciruas, Pragilan, dan Kibin. Secara sosial, masyarakatnya didominasikan etnis Banten yang punya tradisi kuat namun tetap terbuka dengan modernitas. Secara ekonomi, Kabupaten Serang dikenal sebagai pusat industri di Banten, didukung kawasan industri besar, sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga UMKM. Infrastruktur seperti jalan tol dan kedekatan dengan Jakarta juga membuat wilayah ini semakin berkembang. Dengan karakter wilayah yang lengkap dari pesisir, pertanian, hingga industri, Kabupaten Serang jadi lokasi penelitian yang menarik untuk melihat pembangunan daerah, pelayanan publik, kebijakan, dan dinamika sosial. Boleh indeks dulu. Selanjutnya di sini kami memakai uji persyaratan statistik yang dimana yang pertama uji validitas yang terlihat dari tabel 3.1. Uji validitasnya seluruh item valid, di mana kita menggunakan uji validitas instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya dilakukan, yaitu suatu sistem dinyatakan valid apabila hari hitung yang sebesar 0,29 lebih besar dari 0,29. Jadi berdasarkan hasil SPSS, seluruh item pernyataan memiliki hari hitung lebih besar, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa semua jawaban responden yang jumlah 46 orang dapat digunakan karena instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, seluruh data dalam penelitian ini dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas, bisa dilihat pada tabel 3.3 yang dimana hasil uji reliabilitasnya 0,59, yang dimana uji reliabilitas digunakan untuk melihat tingkat konsisten instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dinyatakan reliable apabila hasil pengukuran menunjukkan konsisten, dapat dipercaya, dan stabil. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan Convert Alpha melalui SPS 25 dengan 20 item pernyataan valid. Hasil perhitungan menunjukkan nilai sebesar 0,958 yang berada di atas batas minimal reliabilitas, yaitu 0,800. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan sangat reliable sehingga data dapat dipercaya dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya itu uji normalitas, di mana uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi yang normal. Data yang berdistribusi normal dianggap baik dan layak digunakan dalam analisis penelitian. Pada penelitian ini, penelitian memiliki normalitas menggunakan sweetness, kurtosis, serta uji Kolmogorov-Smirnov melalui SPSS 25. Berdasarkan hasil uji normalitas ini, data dinyatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,005. Hasil yang diperoleh menunjukkan hasil signifikan yaitu 0,056 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti data berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Di sini ada analisis SWOT dan matriks analisis SWOT, di mana matriks analisis SWOT merupakan tahapan lanjut yang mengevaluasi faktor internal dan eksternal organisasi. Pada tahapan ini, kekuatan dan kelemahan internal dipadukan dengan peluang dan ancaman eksternal untuk merumuskan alternatif strategi bagi BPKAD. Dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang melalui matriks SWOT dihasilkan 4 kelompok strategi, yaitu strategi SO yang memaksimalkan kekuatan memanfaatkan peluang, strategi SD yang menggunakan kekuatan dalam menghadapi ancaman, strategi WO yang mengoptimalkan peluang untuk mengurangi kelemahan, serta strategi WT yang fokus pada meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman, yaitu kuadrat 1 atau positif-positif. Organisasi memiliki kekuatan besar dan peluang luas sehingga menerapkan strategi agresif. Kuadrat 2 positif-negatif, yang dimana organisasi memiliki kekuatan namun menghadapi ancaman, sehingga strategi diversikan diperlukan untuk mengurangi dampak ancaman. Kuadrat 3 negatif-positif, organisasi memiliki kelemahan tetapi peluang besar ketersediaan sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk memperkuat kondisi internal. Di mana kuadrat 4 negatif-negatif, yang dimana organisasi berada dalam kondisi kurang menguntungkan sehingga strategis bertahap dipilih untuk meminimalkan resiko. Hasil matriks SWOT pada tabel 3.5 yang menghasilkan 4 jenis strategi, yaitu strategi SO memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang, atau strategi WO menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan, strategi SD mengandalkan kekuatan untuk mereduksi ancaman, dan strategi WT strategi definisif untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Dari keempat strategi ini, langkah strategi yang dipilih harus memberikan kontribusi tidak hanya secara teknis tetapi juga bagi kemajuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi seluruh faktor SWOT secara komprehensif sehingga dasar perumusan strategi akhir agar hasil optimal dan dipahami secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada itu analisis SWOT, merupakan metode strategis yang digunakan
digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal atau organisasi dalam merumuskan strategi yang tepat. Di mana analisis ini mencakup 4 komponen yang utama, yaitu strength atau kelemahan, weakness, opportunity, dan threat atau ancaman. Melalui identifikasi faktor-faktor tersebut, organisasi dapat memahami potensi serta tantangan yang dihadapi sehingga mampu menyusun strategi yang lebih adaptif dan efektif. Proses ini juga menekankan hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal yang menghasilkan alternatif strategi yang relevan, berorientasi, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada analisis SWOT mengenai strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebelumnya, analisis SWOT ini merupakan metode yang menilai keterkaitan antara faktor internal, yaitu ada kekuatan dan kelemahan, dengan faktor eksternal berupa peluang dan juga ancaman. Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi yang selaras dengan variabel penelitian, yaitu mengenai strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Oleh karena itu, peneliti menyusun dan menyajikan pernyataan pada setiap unsur SWOT secara lebih terstruktur agar strategi yang dihasilkan tepat sasaran dan dapat diterapkan, seperti yang ada pada tabel 3.6. Ini merupakan pernyataan kuesioner faktor internal, yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama di sini untuk kekuatan, ada memiliki prosedur kerja dalam pengelolaan keuangan yang sudah berjalan hingga saat ini. Yang kedua, sumber daya manusia yang cukup mendukung berjalannya pengelolaan keuangan daerah, aset daerah. Yang ketiga, sumber daya manusia yang cukup mendukung berjalannya pengelolaan aset daerah. Yang keempat, memiliki infrastruktur pendukung pengelolaan keuangan aset daerah. Yang kelima, memiliki sarana pendukung pengelolaan keuangan aset daerah. Yang keenam, dukungan teknologi informasi sudah memadai untuk mengelola keuangan aset daerah. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, peraturan perundang-undangan yang berjalan saat ini sudah mendukung terhadap pengelolaan keuangan aset daerah. Selanjutnya ada 7 kelemahan juga. Yang pertama, pengelolaan prosedur kerja belum ditaati dengan baik. Yang kedua, pengelolaan prosedur kerja prosesnya belum optimal. Yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan aset daerah. Yang keempat, kurangnya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan aset daerah. Yang kelima, kurangnya prasarana pada unit pelaksana teknis untuk meningkatkan pelayanan keuangan aset daerah. Yang keenam, kapasitas teknologi informasi yang digunakan perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kualitas pelayanan. Yang ketujuh, kesulitan dalam menertibkan aset daerah yang belum terkelola dengan baik. Selanjutnya di sini ada tabel 3.7, yang ini merupakan faktor eksternalnya, yaitu ada peluang dan ancaman. Yang pertama di sini ada peluang. Yang pertama adalah jumlah masyarakat yang menjadi objek pajak masih banyak yang belum tertangani. Yang kedua, database wajib pajak yang sudah ada masih berpeluang untuk ditingkatkan jumlahnya. Yang ketiga, pertumbuhan kawasan perumahan padat penduduk menjadi peluang baru untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang keempat, peningkatan pelayanan teknologi informasi dapat mempercepat pelayanan objek pajak. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat pelayanan digital. Yang keenam, peningkatan tertib pengelolaan aset daerah melalui teknologi informasi yang handal. Yang ketujuh, pertumbuhan kawasan industri padat penduduk menjadi peluang baru untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, yaitu ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat mengakibatkan manajemen tidak berfungsi. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat mengakibatkan manajemen terjadi kesalahan prosedur. Yang ketiga, SDM yang kurang memadai dalam pelayanan akan menurunkan kualitas pelayanan. Yang keempat, keterbatasan dana dapat menghambat penyediaan sarana. Yang kelima, keterbatasan dana juga menghambat peningkatan SDM. Yang keenam, perubahan kebijakan pemerintah pusat yang cepat menuntut adaptasi sistem keuangan daerah. Yang ketujuh, perubahan kebijakan pemerintahan pusat yang cepat menuntut adaptasi sistem keuangan daerah. Sesuai dengan tabel 3.6 dan juga tabel 3.7 yang memuat pernyataan-pernyataan kuesioner mengenai faktor internal dan faktor eksternal. Penilaian yang diberikan didasarkan pada skala Likert yang memiliki penjabaran atau arti tertentu untuk setiap tingkatannya. Contohnya sebagai berikut. Skala 4 itu artinya sangat setuju, yaitu jika pernyataan menunjukkan persetujuan yang sangat kuat dan pengaruhnya signifikan. Yaitu ada lagi skala 3 yang artinya setuju, dapat dikatakan setuju, yaitu jika pernyataan menunjukkan adanya pengaruh yang cukup baik. Selanjutnya skala 2 yang artinya tidak setuju, yaitu jika pernyataan menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Yang terakhir ada skala 1 atau sangat tidak setuju, yang artinya jika pernyataan menunjukkan tidak adanya pengaruh sama sekali. Selanjutnya di sini ada tabel 3.8, yaitu akumulasi skor aktual rating of all item pernyataan analisa SWOT. Yang pertama di sini untuk kekuatan. Rating ini bisa dihitung dari jumlah responden memilih skala tadi 4, 3, 2, dan 1. Di sini contohnya pada kekuatan nomor 1, yaitu memiliki prosedur kerja dalam pengelolaan keuangan yang sudah berjalan hingga saat ini. Nah, itu responden memilih nomor 1 atau sangat tidak setuju itu 0, memilih tidak setuju juga 0, sedangkan untuk skala 3 yang artinya setuju, jumlah responden yang memilih setuju adalah 27 responden, dan jumlah yang memilih sangat setuju adalah 19. Jadi, dapat dihitung 27 responden yang memilih 3 dikalikan 3, lalu 19 dikali 4, dan jumlahnya ditambahkan antara 27 kali 3 dengan 19 kali 4. Dan hasil akhirnya adalah 157. Begitu pula dengan kekuatan-kekuatan dan kelemahannya. Untuk di sini, total kekuatannya adalah 1120, kemudian untuk kelemahannya itu jumlah skornya adalah 819. Jadi total faktor internal yaitu dijumlahkan antara total kekuatan dengan total kelemahannya itu 1120 ditambah 819, yaitu hasilnya 1939. Kemudian di sini juga ada peluang dan juga ancaman. Caranya sama seperti tadi, jumlah responden yang memilih
skala 1, 2, 3 juga, dan juga 4, dikalikan dengan skalanya, lalu dijumlahkan semua, dan menghasilkan skor per pernyataan. Lalu dapat dihasilkan total peluang yaitu 1027, dan kemudian total ancaman ada di angka 766. Lalu maka total faktor eksternalnya adalah 1793. Kemudian next ke matriks IFAS. Oke, matriks IFAS sebelumnya merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor strategis internal suatu organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness sebagai indikator utamanya. Adapun berikut tabel 3.9 merupakan matriks IFAS analisis SWOT-nya. Di sini pertama ada kekuatan. Sebelumnya di sini tadi kita sudah menghitung nih rating off-nya. Lalu maka untuk di matriks ini rating off yang sudah kita hasilkan tadi tinggal di copy paste ke bagian rating off. Lalu untuk dibobot ini caranya adalah dengan menjumlahkan rating off, misalnya pernyataan pertama hasilnya 157 dibagi dengan total faktor internal yaitu 1939, maka dihasilkan bobotnya itu 0,08. Begitu juga dengan pernyataan-pernyataan yang lain, yaitu pernyataan di kekuatan dan juga pernyataan di kelemahan. Jadi dapat kita hasilkan total kekuatan di matriks IFAS ini. Untuk rating off-nya adalah 1120, total kelemahannya juga 819, total faktor internalnya 1939, sesuai dengan tabel rating off yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk rating on ini, caranya adalah jumlah rating off per pernyataan dibagi dengan total responden. Berhubung di pernyataan ini kita menggunakan 46 responden, jadi 157 itu dibagi dengan 46, yaitu hasilnya 3. Kemudian untuk skor ini dari bobot dikali rating on, maka di sini dapat dihasilkan 0,28. Begitu juga dengan pernyataan yang lain. Jadi ini untuk di kekuatan bobotnya dapat dihasilkan dan juga dijumlahkan menjadi 0,58. Lalu untuk skornya itu 2,01. Di kelemahan juga sama, begitu juga dengan sama juga caranya dengan yang tadi sudah dijelaskan dari rating off, bobot rating on, dan juga skor. Jadi dapat dihasilkan untuk bobot di kelemahan itu 0,42 dan untuk skornya 1,08. For your information juga untuk bobot itu tidak boleh lebih dari 1 dan juga tidak boleh kurang dari 1. Maka kita di sini sudah menghasilkan 1, berarti yang artinya sudah benar. Kemudian, berdasarkan hasil analisis pada tabel matriks IFAS, yaitu mengenai strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diperoleh nih total skor faktor internal sebesar 3,09 yang mencakup indikator kekuatan dan kelemahan. Nilai ini mengindikasikan bahwa posisi internal BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang ini berada pada kategori yang dapat dibilang cukup kuat atau kuat. Oke, selanjutnya ada matriks EVAS. Matriks EVAS ini dibuat untuk merumuskan faktor strategis eksternal dengan fokusnya pada indikator peluang dan ancaman yang menjadi indikator utama dalam faktor-faktor eksternal tersebut. Nah, selanjutnya ada matriks EVAS. Matriks EVAS ini dibuat untuk merumuskan faktor strategis eksternal dengan fokusnya pada indikator peluang dan ancaman yang menjadi indikator utama dalam faktor-faktor eksternal tersebut. Lalu di sini ada pun di bawah ini hasil dari perhitungan matriks EVAS sebagai berikut. Nah, di sini ada yang peluang, yang dimana yang pertama itu ada jumlah masyarakat yang menjadi objek pajak, masih banyak yang belum tertangani. Nah, untuk menghitung rating off ini, karena sudah dihitung dengan slide-slide sebelumnya, jadi tinggal di copy paste saja, yang dimana hasilnya itu 122. Lalu kita langsung ke bobot untuk menghitung bobot, yaitu dimana bobot ini rumusnya adalah rating off dibagi total faktor internal, yaitu 122 dibagi 3,09, yang dimana hasilnya itu 0,06. Lalu di sini ada rating on. Rating on ini cara menghitungnya adalah rating off dibagi total jumlah responden, yang dimana perhitungannya menjadi 122 dibagi dengan jumlah respondennya yaitu 46 dan hasilnya itu ada di angka 3. Lalu di sini ada skor. Skor ini perhitungannya bobot dikali rating on, yang dimana 0,06 dikali 3 dengan hasil menunjukkan 0,18. Nah, begitupun juga dengan faktor-faktor lain yang dimana peluang juga dan ancaman. Nah, maka dari itu ada total peluangnya yang dimana rating off itu sama dengan 1027. Terus ada bobot di sini 0,53, lalu ada hasil skor 1,77. Lalu di sini ada ancaman. Total ancaman ini ada 766, lalu di sini ada bobot 0,47, lalu ada skor 0,9. Nah, hasil dari total ini ditambahkan menjadi sehingga ada total faktor eksternal yang dimana hasilnya ada 1793, lalu ada 1, lalu juga di sini ada 2,67. Nah, berdasarkan hasil analisis pada tabel matriks EVAS mengenai strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diperoleh skor eksternal yaitu 2,67. Nah, skor ini itu menunjukkan bahwa posisi eksternal BPKAD Provinsi Banten berada pada kategori cukup kuat. Oke, lalu di sini ada diagram Kartesius.
yang dimana setelah dilakukan perhitungan terhadap IFAS dan EFAS, proses perumusan strategi menjadi lebih mudah dilakukan dengan menyusun diagram kartesius, yang dimana matrik analisis SWOT divisualisasikan dalam 2 dimensi, yaitu sumbu X mewakili IFAS, lalu sumbu Y mewakili EFAS. Nah, adapun rumus yang digunakan itu adalah total skor kekuatan dikurangi skor kelemahan dibagi 2, lalu juga di sini total skor peluang dikurang skor ancaman lalu dibagi 2. Nah, hasilnya itu menjadi 2,01 dikurang 1,8 lalu dibagi 2 dan 1,77 dikurang 0,9 dibagi 2 dengan hasilnya itu yang pertama ada 0,46 dan 0,43. Nah, berdasarkan diagram kartesius yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis SWOT berada pada kuadran 1 yang menunjukkan bahwa strategi yang sesuai adalah strategi progresif. Nilai IFAS tercatat sebesar 0,46 sedangkan nilai EFAS sebesar 0,43. Dengan demikian, pendekatan progresif dinilai paling tepat dan efektif dalam mendukung optimalisasi kebijakan strategis untuk BPKAD Provinsi Banten. Oke, selanjutnya ada matriks analisis SWOT. Nah, di sini ada strategi SO. Yang pertama itu ada optimalisasi infrastruktur dan dukungan teknologi informasi untuk memperluas cangkupan database wajib pajak serta mempercepat proses pelayanan pajak daerah. Lalu yang kedua itu ada pemanfaatan SDM yang sudah mendukung untuk melakukan perluasan objek pajak pada kawasan perumahan, industri, serta wilayah padat penduduk. Lalu yang ketiga ada mengintegrasikan regulasi dan prosedur kerja pengelolaan keuangan dengan sistem informasi pajak yang sudah memadai untuk meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang keempat ada mengembangkan layanan berbasis digital untuk mendukung percepatan pendataan aset. Lalu yang kelima ada menggunakan sarana pendukung yang sudah ada untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara sistematis. Lalu di sini ada strategi WO. Di sini yang pertama ada meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berbasis teknologi untuk mengoptimalkan pengelolaan database wajib pajak. Lalu yang kedua, mengembangkan teknologi informasi yang lebih besar kapasitasnya agar mampu mengakomodasi peningkatan jumlah objek pajak dan aset daerah. Lalu yang ketiga ada melakukan revitalisasi sarana dan prasarana UPT dengan memanfaatkan potensi pendapatan baru dari pertumbuhan kawasan. Lalu yang keempat ada menetapkan standar prosedur kerja yang lebih ketat dengan dukungan teknologi untuk mencegah ketertiban dalam pengelolaan keuangan dan aset. Lalu yang kelima ada mengoptimalkan peluang digitalisasi untuk menertibkan aset daerah yang belum terkelola dengan baik. Lalu di sini ada strategi ST. Yang pertama itu memperkuat penerapan regulasi dan prosedur kerja untuk mencegah ketidakpatuhan yang berpotensi menyebabkan salah prosedur. Lalu yang kedua ada menggunakan SDM yang tersedia dan dukungan TI untuk menjaga kualitas pelayanan agar tidak menurun meskipun terjadi dinamika kebijakan pusat. Lalu yang ketiga di sini ada memanfaatkan infrastruktur yang telah memadai untuk menekan risiko kehilangan aset melalui sistem pencatatan yang lebih akurat. Lalu yang keempat ada mengoptimalkan sarana pendukung pengelolaan keuangan guna mengantisipasi ancaman keterbatasan dana untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kelima ada meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan dukungan regulasi yang sudah ada untuk menjaga ketertiban pengelolaan aset. Lalu yang terakhir ada strategi WT. Yang pertama itu ada pembenahan total kepatuhan prosedur kerja untuk menghindari risiko kesalahan manajemen. Lalu yang kedua ada program peningkatan kapasitas SDM secara bertahap untuk mencegah penurunan kualitas pelayanan. Lalu yang ketiga ada perencanaan anggaran yang lebih efisien dan prioritas untuk mengatasi keterbatasan dana dalam peningkatan sarana dan kompetensi SDM. Lalu yang keempat ada peningkatan kapasitas teknologi informasi secara bertahap untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pusat dan tuntutan sistem baru. Lalu yang terakhir ada melakukan inventarisasi dan verifikasi ulang aset daerah guna menekan risiko kehilangan aset akibat pengelolaan yang tidak akurat. Lalu abis itu di sini ada di tabel 3.12 yaitu matriks perencanaan kombinasi strategi kuantitatif. Yang pertama itu strategi SO yang menggunakan kekuatan internal sebaik mungkin untuk memanfaatkan peluang secara maksimal. Nah, di sini ada hasil 3,78 yang dimana hasil ini merupakan dari rumus total skor kekuatan plus total yang dimana hasil ini menggunakan rumus total skor kekuatan ditambah total skor peluang, yang dimana 2,01 ditambah 1,77 yaitu 3,78. Lalu di sini ada strategi WO yang dimana meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada yaitu di 2,85 di rumus total skor kelemahan ditambah total skor peluang yang dimana 1,08 ditambah 1,77 dengan hasil 2,85. Lalu di strategi ST yang menggunakan kekuatan internal secara maksimal untuk mengatasi ancaman di hasilnya yaitu 2,91 yang dimana total skor kekuatan ditambah total skor ancaman 2,01 ditambah 0,90 dan hasilnya itu 2,91. Lalu di sini ada strategi WT yang meminimalisir kelemahan dengan tujuan menghindari ancaman, yang dimana rumusnya itu total skor kelemahan ditambah total skor ancaman yang hasilnya di 1,08 plus 1,90 yang hasilnya 1,98. Nah, perhitungan strategi kuantitatif ini menunjukkan bahwa prioritas utama BPKAD Provinsi Banten adalah strategi SO dengan nilai kombinasi 3,78 dan 5 strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas belanja kerja. Baik, selanjutnya itu ada penutup. Bahwa pada kesimpulan disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Serang telah memiliki kekuatan internal yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah dengan skornya itu skor IPAS-nya itu 3,09 yang didukung oleh prosedur kerja, SDM dan infrastruktur teknologi, namun masih terdapat kelemahan pada kepatuhan prosedur, kompetensi SDM dan penertiban aset. Dalam faktor eksternal atau EPAS mendapatkan skor 2,67 yang menunjukkan adanya peluang besar pertumbuhan kawasan meski tetap menghadapi ancaman keterbatasan dana, resiko kesalahan prosedur, serta pondasi kehilangan aset. Berdasarkan hasil SWOT yang telah dijelaskan teman saya, bahwa
hasil SWT-nya itu menempatkan pada strategi SO atau Strike dan Opportunity sebagai prioritas utama dengan skornya itu 3,78. Karena dengan demikian, BPKD itu perlu memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk menangkap atau mengoptimalkan peluang eksternal melalui optimalisasi teknologi informasi, peningkatan SDN, integrasi regulasi dengan sistem informasi, serta penguasaan layanan digital untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Kemudian saran yang diberikan yaitu yang pertama bagi BPKD Kabupaten Serang, di mana perlu memperkuat disiplin dan kepatuhan SOP melalui pengawasan internal, penegasan aturan, serta evaluasi berkala agar kesalahan prosedur dan ketidaktertiban administrasi itu berkurang. Kemudian bagi pemerintah daerah seperti Bupati dan Sekda, diharapkan memberikan dukungan anggaran untuk meningkatkan kompetensi SDM, pengelolaan keuangan dan aset, terutama pelatihan SIPD, tata kelola aset dan manajemen belanja berbasis kinerja. Kemudian bagi bidang pengelolaan aset daerah, harus mempercepat dan meningkatkan inventarisasi, verifikasi, serta sertifikasi aset melalui pembaruan data terpusat guna untuk mencegah kehilangan aset dan duplikasi anggaran. Kemudian bagi bidang penganggaran dan perencanaan, bagi bidang perencanaan dan anggaran BPKD, di mana perlu memastikan perencanaan berbasis data, kebutuhan real, dan fokus pada program berdampak tinggi terhadap pembangunan, serta menghindari realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Kemudian bagi tim pengembang SIPD dan operator teknis, perlu meningkatkan kualitas pemanfaatan SIPD melalui integritas data lintas OPD, pelatihan wajib pengguna, serta pembaruan dan monitoring berkala agar sistem lebih akurat dan efisien. Kemudian bagi Inspektorat Daerah perlu memperkuat pengendalian internal dan audit kinerja, serta memastikan setiap rekomendasi pengawasan dan ditindaklanjuti secara terukur oleh BPKD. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.